Oke adik, sekarang kita akan membahas soal dinamika gerak ya. Nah, jadi di sini soal nomor satunya, perhatikan gambar berikut. Benda bermassa diketahui massa sama dengan 4.000 gram. Kita jadikan ke kilo berarti 4 kilo. Kan? Diletakkan pada bidang datar yang licin, kemudian benda tersebut diberi gaya tarik seperti gambar di atas. Jika nilai F1 sama dengan F2 adalah 20 Newton, besar dan arah percepatan. Nah, ini harus dijabarkan dulu ya, kita kan udah belajar vektor, berarti ini F2 cos 60. F2-nya kan 20, cos 60 adalah setengah, sama dengan ini 10. Nah, berarti yang ditanya itu percepatan kan? A. Nah, jadi rumusnya itu kita gunakan A sama dengan sigma F per M. Nah, sigma F-nya itu yang kanan dulu kita ambil ya. Yang kanan itu adalah F2 kurang F1 per M. Berarti F2 kita kan ini, yang udah dijabarin ini ya, yaitu 10 dikurang 20 dibagi dengan 4. Berarti jadinya ini adalah min 10 per 4. Min 10 per 4 itu kan sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Berarti karena dia min, berarti arahnya ke kiri. Ya, jadi jawabannya A. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Balok A bermassa 2 kg, diketahui MA sama dengan 2 kg. Kemudian MB sama dengan 3 kg. Diberikan gaya dorong sebesar F sama dengan 200 Newton. Seperti gambar di atas. Jika G sama dengan 10, gaya aksi reaksi antara kedua dinding adalah, nah gaya aksi reaksinya itu, bagian di sini ya, ini ada, ini FBA, ini ada FAB. Nah, inilah yang namanya gaya aksi reaksi ya, aksi sama dengan min reaksi. Nah, berarti yang ditanya itu nanti nilainya itu, nilai FBA itu sama dengan, karena FBA itu ke kiri ya, min FBA itu nilainya sama dengan FAB. Jadi nilainya sama, cuma nanti arahnya aja kan. Kalau min ini berarti dia ke kiri ya. Nah, sekarang yang pertama, kita berarti ini yang ditanya ya. Atau kita mau nyari apa nih? Berarti FBA aja. FBA atau FAB yang mau kita cari ya. Nah, jadi di sini yang pertama kita cari dulu percepatan. A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya adalah F dibagi dengan M. Nah, F-nya itu 200, dibagi karena M-nya ada 2, berarti di sini kita buat MA tambah MB ya. MA tambah MB. Berarti 2 tambah 3. Berarti 200 per 5 sama dengan 40 ya, 40 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian baru kita cari lagi gaya aksi reaksi. Nah, gaya aksi reaksi itu boleh salah satu aja. Kita ambil, kita lingkar ya bagian yang A. Berarti yang A saja ya. Yang A saja. Berarti jadinya di sini sigma FA sama dengan MA kali A. Sigma F itu yang ke kanan F dikurang FBA sama dengan MA itu adalah 2, A-nya 40. Berarti F-nya kan 200 dikurang FBA sama dengan 80. Berarti pindah ruas 200 dikurang 80 sama dengan FBA. Nah, berarti jadinya di sini adalah 120 sama dengan FBA. Oke. Nah, kalau misalnya mau cari yang ini, B juga bisa, berarti B aja kita lingkarin. Nah, yang di B itu kan yang masuk dalam lingkaran hanya FAB ya. Berarti FB sama dengan MB kali A. Berarti FAB sama dengan MB3 kali 40. Berarti FAB maksudnya. FAB sama dengan 120 Newton. Nah, sama kan? Oke. Kita lanjut. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, pernyataan yang benar adalah percepatan. Berarti kalau misalnya resultan sigma F-nya sama dengan 0,
berarti itu adalah percepatan benda 0, ya. Benda diam, bisa ya, antara dua, diam atau bergerak. Kalau bergeraknya dengan V konstan. Tapi jadi ada dua kemungkinan ya, bisa diam atau bergerak. Tapi kalau diam saja enggak ya. Nah, jadi benda diam. Kecuali dia bilang benda itu hanya diam, berarti salah tuh ya. Berarti nomor 2 ini juga benar, satu benar, dua benar. Kecepatan benda tetap. Ya, karena V konstan. Benda mengalami GLB. Dia resultan gaya. Ya, resultan gaya itu kan berarti ya GLB. Bendanya itu mengalami GLB. Kan diam itu berarti V-nya konstan. Nah, kalau V konstan itu berarti A-nya sama dengan 0. Nah, kalau V konstan itu kan berlaku GLB, gerak lurus beraturan. Ya, jadi jawaban yang benarnya adalah yang A. 1, 2, 3, dan 4. Nomor 4, benda yang mula-mula diam bermassa 5.000 gram. Diketahui M sama dengan 5.000 gram, itu sama dengan 5 kilogram. Diletakkan pada lantai datar yang licin. Jika benda tersebut diberi gaya F sama dengan 12 Newton, besar jarak yang ditempuh selama 10 sekon, berarti T sama dengan 10 sekon. Jadi yang ditanya itu adalah S ya, jarak. Nah, jadi untuk mencari S, itu kita gunakan rumus, berarti mula-mula diam, artinya di sini juga ada V0-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari jarak, jarak itu kan rumusnya S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita cari A dulu ya. Nah, A itu pakai rumus sigma F, A sama dengan F per M. Nah, F itu kan 12 dibagi dengan 5. Berarti 12 dibagi 5 itu berapa? Atau kita buat dalam bentuk 12 per 5 aja dulu ya, nggak usah kita bagi. Berarti ini 12 per 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini. S sama dengan 0 kali T ditambah setengah. A itu 12 per 5, T-nya kan 10, berarti dikuadratkan adalah 100. Nah, ini jadinya, ini bisa dicoret ya, ini 20. Berarti ini dapat 10. Berarti 120 kali 10 ada 12 kali 10 adalah 120 meter ya. Jawabannya B. Nomor 5. Benda yang berada di lantai datar bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti diketahui V-nya tetap. V tetap. Kalau V-nya tetap, itu A-nya sama dengan 0. Nah, nilainya itu adalah 15 meter per sekon. Benda tersebut kemudian mendapat gaya perlawanan F sama dengan 72 Newton sehingga berhenti. Berarti ini V0 ya, VT-nya 0, berhenti. Pada jarak S sama dengan 12,5 meter. Massa benda tersebut adalah berarti yang ditanya M. Nah, jadi ini rumusnya kita cari. Karena ini A tetap, berarti kita berlaku sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 berarti yang ada di sini hanya F aja kan. Dia yang ditanya massa ya. Massa V tetap. Oh, sorry. Dia itu kan kecepatannya tetap awal-awalnya ya. Itu kan dia berhenti lagi. Berarti kalau artinya di sini ini kan dari V0 ke VT berarti nggak 0 percepatannya ya. Berarti percepatannya tidak 0. Tidak sama dengan 0 ya, sorry. Berarti jadinya itu kita cari dulu percepatan pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Dikurang karena dia diperlambat 2AS. Jadi PT-nya itu 0 kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 2 kali A kali S-nya itu yang 12,5. Berarti ini kan kalau dikali 0 sama dengan 225 dikurang ini adalah 250 ya. 250 A. Kok 250? 25 maksudnya. 25A. Pindah ruas 25A sama dengan 225.
A sama dengan 225 per 25, itu sama dengan 9. Oke, 9 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau nyari M, berarti kan dari rumus sigma F sama dengan M kali A. Berarti M sama dengan sigma F per A. Sigma F-nya F per A aja ya. F-nya 72 dibagi dengan 9, yaitu 8 kg. Jadi ada dua langkah ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Sehingga jawabannya 8 ya, D.